Halo semuanya, selamat berjumpa di mata kuliah masalah nilai awal pada pertemuan kita yang pertama. Oke, di pertemuan kita yang paling awal ini kita akan membahas tentang model matematis. Kenapa sih kita perlu membahas model matematis? Kaitannya apa dengan masalah nilai awal ini? Nah, nanti pada bagian-bagian yang selanjutnya kita akan sangat banyak menggunakan model matematis baik dalam bidang fisika, biologi, ekonomi, dan seterusnya untuk melihat bagaimana masalah nilai awal itu diaplikasikan dalam bidang-bidang tertentu. Begitu ya. Nah, kita masuk pada pembahasan kita. Jadi, aplikasi dari matematika atau matematika terapan itu dikatakan melalui 3 proses. Yang pertama itu ada formulasi dari suatu masalah. Yang kedua, pemecahan masalah-masalah realistik. Ketiga, interpretasi dari hasil. Nah, kemudian tujuan dari model matematis ini bukan untuk menciptakan salinan yang persis sama seperti suatu objek, tetapi lebih pada memberikan representasi. Supaya nanti dari representasi ini mungkin kita bisa membuat prediksi-prediksi tertentu melalui beberapa aspek atau faktor yang berpengaruh dari keadaan yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau di sini maksudnya kita punya suatu masalah real, gitu ya. Nih, masalah real. Ini kita bawa ke model matematis. Nah, ketika kita bawa ke model matematis, ini akan kita cari solusi matematisnya. Jadi, nanti kita cari matematis. Kemudian beranjak ke solusi real. Ini ya. Jadi, kenapa bisa jadi seperti ini? Karena begini, masalah real itu biasanya kadang-kadang kalau kita pecahkan secara langsung dalam dunia nyata kan agak susah. Sehingga kita perlu suatu model yang mendekati menggunakan aspek-aspek tertentu. Jadi dengan mempertimbangkan beberapa aspek saja, tidak seluruh aspek yang mungkin menjadi tidak seluruh aspek yang mungkin mempengaruhi di dunia nyatanya. Kita susun model matematisnya, kemudian nanti dari model matematis itu kita mau mencari nih solusi matematisnya apa. Nah, ini kan cenderung lebih sederhana kalau dibandingkan dengan masalah real yang langsung dicari solusinya. Nah, setelah ketemu solusi matematis, solusi ini baru kita representasikan ke solusi real. Nah, ini langkah-langkah ini nanti akan kita pelan-pelan kita pelajarinya di materi-materi kita di masalah nilai awal ini. Gitu ya. Nah, dalam pembuatan model matematis, perlu dibandingkan prediksi-prediksi dari model dengan data-data yang ada pada sistem. Nah, ini nanti maksudnya, jadi kita nggak boleh ngawur kalau mau membuat model matematis ini. Jadi kita perlu memperhatikan data-data sebelum, data-data mungkin sesudah. Nah, seperti itu. Jadi, dengan melihat data-data itu, kemudian kita melihat mempertimbangkan faktor-faktor yang kira-kira signifikan itu apa saja, begitu. Jika model dan sistem sesuai, maka asumsi-asumsi yang kita buat dalam bentuk model cukup berdasar dan kita dapat menggunakan model kita untuk membuat prediksi-prediksi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jika model yang kita buat itu bagus, model itu cukup akurat dengan menggunakan beberapa faktor yang ada, gitu, dia bisa digunakan untuk memprediksikan mungkin pada waktu yang akan datang kira-kira kejadiannya seperti apa menggunakan faktor-faktor signifikan yang sudah kita pilih, begitu ya. Nah, sebaliknya
Jika sistem dan model itu tidak sesuai, kita harus mempelajari kembali dan memperbaiki asumsi yang sudah kita buat. Jadi ada kemungkinan asumsinya sudah benar, faktor-faktor yang digunakan ya benar, signifikan, tapi ketika kalian membuat pernyataan atau asumsi, mungkin ada kekeliruan gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari lagi gitu. Jadi kalau untuk membuat model matematis ini memang susah-susah gampang, tapi ya namanya ini ya, namanya kita belajar ya perlu berlatih terus-menerus untuk membuat model ya. Bagaimana membuat model yang baik. Saya juga tidak bisa mengatakan kalau kalian juga modelnya mungkin model matematis yang kalian buat itu buruk atau baik. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Tergantung pada konteksnya nanti seperti apa. Begitu ya. Nah, selanjutnya prediksi yang masuk akal tergantung dari seberapa baik asumsi-asumsi yang kita buat. Nah, ini juga penting. Ketika tadi kita mau menggunakan model untuk memprediksi suatu kejadian, kita harus lihat kira-kira kejadiannya kalau misalnya tidak masuk akal, kita kembali lagi ke asumsinya kita. Asumsinya kita yang sudah kita buat itu masuk akal apa tidak. Gitu ya. Nah, next. Untuk membuat model matematis sendiri, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menentukan asumsi-asumsi yang akan membentuk suatu model. Yang kedua, itu mendeskripsikan variabel-variabel dan parameter-parameter yang akan digunakan. Yang ketiga, membuat persamaan yang sesuai dengan asumsi yang sudah dirumuskan. Nah, ini nanti maksudnya seperti apa? Pada langkah 1, kita itu diminta mendeskripsikan bagaimana sistem-sistem secara fisik bekerja. Gitu. Yang kalian lihat, yang kalian observasi bekerjanya seperti apa? Atau paling tidak, aspek-aspek apa saja yang kita anggap paling penting dari suatu sistem. Gitu ya. Nah, ini nanti pelan-pelan kita akan lihat di bagian berikutnya ketika kita membuat model. Begitu. Nah, langkah kedua, kita memberikan nama pada kuantitas-kuantitas yang akan kita libatkan. Nah, kalau pemberian nama ini lebih kepada kalian menata ya. Kalau memberi nama itu menata asumsi-asumsi, kuantitas-kuantitas yang sudah kalian pertimbangkan dalam pembuatan model. Gitu. Nah, di sini perlu diingat kuantitas dalam model itu meliputi 3 kategori dasar. Saya yakin kalian juga sudah tahu, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan parameter-parameter yang bersangkutan. Nah, pada langkah ketiga, baru kita membentuk persamaan-persamaan sesuai dengan model yang kita harapkan. Begitu, sesuai dengan asumsi-asumsi kita. Gitu ya. Nah, dalam nanti ke depan, ini kita akan lebih banyak fokus kita pada bentuk persamaan-persamaan diferensial, begitu ya. Persamaan-persamaan diferensial, karena nanti model-model kita lebih banyak membahas model-model yang melibatkan persamaan diferensial. Emangnya ada model lain, Bu? Ya, banyak. Ada banyak model lain, bisa menggunakan statistika, kemudian menggunakan matematika diskrit, tapi di sini kita menggunakan persamaan diferensial, begitu ya. Oke, saya rasa untuk penjelasan tentang model matematis sampai di sini, jadi saya tidak akan begitu menjelaskan secara detail tentang model matematis ini seperti apa, karena nanti ini kita akan sama-sama belajar membuat model matematis ini di bagian-bagian yang berikutnya. Nah, selanjutnya pada bagian berikutnya di pertemuan satu ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial, karena tadi saya sempat menyinggung tentang ini ya model-model dari yang menggunakan persamaan diferensial gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menambah pemahaman kalian terkait dengan model matematis.